Hasil pesta demokrasi menempatkan Anda pada urutan yang paling memalukan ranking buncit. Tapi berisiknya minta ampun. Maka menurut saya, bukan pilpres ini yang paling brutal dan memalukan. Tetapi capres kubu yang paling memalukan kalian. Kubu 03, kubunya Ganjar Mahfud, pernah mengatakan bahwa pilpres kali ini dianggap atau dikatakan sebagai pilpres paling brutal dari sejarah pilpres yang pernah ada di Indonesia. Pilpres yang dipenuhi dengan kecurangan, terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu kata mereka. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya, justru pasangan 03, kubu 03 yang menurut saya adalah kubu capres yang paling brutal dan paling memalukan dalam sejarah pilpres langsung di tanah air ini. Kubu yang sangat memuakkan dan sangat memalukan. Betapa tidak, suara 16%, suara lowbat, ranking buncit, meraih suara 27 juta. Tapi berisiknya minta ampun bagi jagat. Dari ketua partainya, sekjen partainya, capresnya, berkuar-kuar demokrasi. Nah, hasil pesta demokrasi saja ada tidak mau menghargai kok. Hasil pesta demokrasi menempatkan Anda pada urutan yang paling memalukan ranking buncit. Tapi berisiknya minta ampun. Maka menurut saya, bukan pilpres ini yang paling brutal dan memalukan. Tetapi capres kubu yang paling memalukan kalian. Sepanjang sejarah, capres paling brutal dan paling memalukan, ngisin-ngisini orang denger ngisin. Capres kubu 03. Kayak gitu berbicara demokrasi, berbicara Ibu Kartini, berbicara Mentari. Partainya ya namanya Partai Demokrasi. Partai Demokrasi kok nggak menghargai hasil pesta demokrasi? Demokrasi dari Hong Kong apa gimana? Kalau memang Partai Demokrasi, hargai dong. Hargai hasil pesta demokrasi, hargai hasil pilihan mayoritas rakyat pemilih Indonesia. Itu baru demokrasi. Lalu sendirinya aja menginjak-injak pesta demokrasi. 27 juta suara, 16% lowbat, berisiknya minta ampun, nuduh curang, minta dibatalkan, dianulir pemilu. Gitu aku bilang demokrasi. Demokrasi yang dijalani. Makanya saya bilang pasangan kubu capres yang paling memuakkan, memalukan, ngisin-ngisini, brutal menurut saya. Sepanjang sejarah pilpres yang ada di Indonesia kali ini nih, 03 ini. Ya 01 juga brutal, memalukan sama, tapi lebih parah 03 menurut saya. Yang justru ada di ranking buncit. Pemilu 2019, Pak Prabowo dulu protes, tapi tidak protesnya sewajarnya, tidak terus-terusan berisik, cangkemnya enggak. Ini kok setiap hari berisik, ngomong demokrasi dicurangi, demokrasi rusak, tiap hari membenci, menyalahkan Pak Jokowi, loh, capresnya sendiri yang salah, kubu Anda sendiri yang salah, nggak becus
merayu rakyat, menyaruh pemilih, kok malah menyalahkan Pak Jokowi. Ya, coba direnungkan tuh, ambil cermin yang besar. Semuanya saja, baik capres-cawapresnya maupun partai pengusungnya. Ngilo, cara wong Banyumas ngilo sih gede. Deleng sih genah, jembreng kupingnya. Mengapa kalah? Mengapa hanya dapat 27 juta, 16% sekian? Jangan muka menghitamkan orang lain, menyalahkan KPU, menyalahkan Presiden Jokowi. Kadek mengek. Itu namanya orang deleng gitok cara Banyumas. Deleng gitoknya dewe kenapa kalah? Sebelum Pilpres berlangsung, sebelum 14 Februari, semua pihak, banyak pihak yang memperingatkan kalian. Jangan kemelindi, jangan serang-serang Pak Jokowi. Kepala tambah kemelindi, mengeneng-eneng maju kemelindi. Tiap hari nyerangi mengajari Pak Jokowi, termasuk relawan-relawan pekoknya itu. Kalah kok. Protes enggak berhenti-berhenti. Kecuali kalau kalahnya tipis. Pak Prabowo dapat 96 juta, Anda dapat 95 juta, sekian. Patut masuk akal karena selisihnya tipis. Loh, selisihnya bagaikan Jakarta Surabaya, bagaikan sumur dengan langit kok. Berisiknya minta ampun ya gitu kan, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan R.A. Kartini. Apa hubungan dengan R.A. Kartini? R.A. Kartini pejuang wanita, pejuang kemerdekaan, santri. Iya, R.A. Kartini santri, suka dengan pengajian. Gurunya itu di Semarang, ngajinya mateng. Anda suka ngaji apa enggak? Ibu-ibu muslimat pengajian aja dibilangin, dinyinyirin kok. Mau menyamain diri dengan Bu Kartini, ora level lah. Yang namanya demokrasi itu menghargai pendapat mayoritas, menghargai pendapat orang lain, tidak marah kalau dikritik. Itu Pak Jokowi memberikan contoh demokrasi yang benar, yang baik. Itu tiap hari dikritiki, dijelek-jelekin, dimusuhi oleh hasto, dimana. Coba ada elit-elit PDIP, pengurus PDIP, coba berani nggak kalian mengkritik ketua umum partai Anda? Berani nggak? Ada nggak selama ini yang mengkritisi ketua umum partai Anda? Berani nggak? Kalau menyebut diri sebagai partai demokrasi, harusnya berani. Memang ada manusia yang sempurna, nggak punya salah? Nggak ada. Beri masukan yang benar, kritik. Itu namanya baru partai demokrasi. Melawang dengan ketua umumnya nyembah-nyembah kayak ibu-ibu tiap hari kok. Bilang partai demokrasi. Partai demokrasi itu menghargai suara mayoritas. Mengaku kalah ya kalah. Menghargai yang menang, itu baru partai demokrasi. Demokrasi bukan hanya teori tapi juga praktek. Teori ngomong tok sih gampang bilang-bilang. Jeprah kayak gue ngomong Banyumas. Tapi mengakui kekalahan, legowo dengan kekalahan. Itu yang sulit. Itu praktek itu, bukannya teori. Teori itu ngomong gampang.